Selamat pagi, teman-teman. Ini tanggal 11 Juli 2023, hari Selasa ya. Jam 7:52 pagi, waktu Indonesia Barat. Saya pagi ini mau ngobrol-ngobrol soal garis. Ya, sebetulnya saya pagi ini ada kerjaan, ya, tapi karena tadi malam kebetulan saya lihat YouTube, ya saya lihat selewat aja sih, tapi komentarnya uh, lucu ya. Jadi kalau nggak salah ditulis itu intinya, saya lupa kalimat persisnya, tapi intinya nggak usah bikin garis-garis, nanti akan membawa kepada garis kemiskinan. Ujungnya garis kemiskinan. Ini ya YouTuber yang kondang, saya lihat itu, wah, followernya banyak. Jadi menarik bagi saya, karena memang soal garis-garis dalam melihat saham ya, ya kadang orang sebut sebagai technical analysis ya. Ada garis moving average, ada indikator seperti stokastik, seperti MACD, seperti RSI, ada lagi metode Bollinger, Ichimoku, semuanya berdasarkan garis-garis. Jadi saya tidak tahu persis yang beliau maksud dengan garis-garis itu ya, tapi ya ada banyak garis di dalam layar Anda ya, dalam teori technical analysis ada banyak sekali garis yang didesain orang ya, ditemukan orang. Jadi menurut beliau nggak usahlah lihat garis-garis, itu hanya membawa kepada kemiskinan. Ya mungkin beliau melihat banyak contoh atau mengalami sendiri, saya nggak tahu ya. Yang jelas karena beliau kondang sekali, tentu dia sukses dalam saham ya, punya kiatnya sendiri. Mungkin nggak tahu, dia nggak pakai garis, saya nggak ikutin juga, nggak ngerti. Dan menurut saya memang setiap orang di berdagang di bursa itu punya caranya masing-masing. Tiap orang melihat celahnya sendiri-sendiri. Apa yang si A lihat celah, mungkin si B nggak lihat, dia lihat celah yang lain. Baik sahamnya, baik waktunya, baik harganya. Dan untuk setiap celah yang diminati itu, mungkin tiap orang punya gayanya sendiri. Ini udah sering saya sampaikan ya. Fundamentalis gitu ya, model Paulo Keng Hong, atau ada juga teman-teman saya yang fundamentalis, itu percaya pada kalkulasinya, percaya pada uh, perhitungan fundamentalnya, dan kemudian bersedia menunggu ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Malah kalau Pak Lokengkong tuh pernah saya lihat tuh judulnya, tidur aja 22 tahun katanya, nanti bangun-bangun saham Anda udah sekian kali. Ya silakan yang menunggu 22 tahun, tentu boleh saja ya. Uh, ini memang negeri merdeka ya, bursa saham itu negeri merdeka. Silahkan dengan cara Anda masing-masing, melihat celah Anda masing-masing. Lalu kenapa saya ingin komentar soal garis ini? Karena kebetulan saya orang yang menggunakan garis-garis sudah belasan tahun. Jadi tentu saya tertarik mendengarnya. Dan terus terang ya buat saya manfaat ya. Saya nggak mau bilang lah berapa hasilnya. Tapi pernah saya dalam 1 tahun, bagi yang mengikuti kanal ini ya, saya pernah 1 tahun membuka satu akun rekening. Kalau nggak salah mulai bulan April ya, tahunnya berapa itu, sampai bulan April tahun berikutnya. Itu rekening itu saya nggak tarik uangnya, nggak juga diisi. Jadi jumlah uang di situ tetap saja, kalau nggak salah sekitar 200 juta ya, saya taruh di situ. Kemudian saya berdagang dengan akun itu. Saya ada berapa akunnya, akun keluarga, bukan akun saya sih, akun keluarga. Uh, saya berdagang dengan menggunakan akun itu ya, uh, selama setahun. Dan memang tidak ada uang yang saya isi ke dalam atau saya keluarkan. Itu sekuritasnya bisa menjadi saksi ya. Nah, kebetulan saya kenal dengan orang-orang sekuritasnya, teman-teman saya. Mereka tentu bisa menjadi saksi bahwa saya dalam akun itu tidak mengeluarkan uang. Nah, tidak juga mengisi uang. Dan selama setahun saya laporkan, ya tidak selalu ya, tapi perkembangannya saya laporkan by time gitu, dengan sewaktu-waktu saya kasih lihat lagi apa yang saya beli, saya keluarkan. Setelah 1 tahun saya tutup ya,
Ya cukup lah setahunnya, capek juga itu. Nah, itu hasilnya 20% lebih, 22 kalau saya tidak salah. 22%. Ya biasa-biasa aja mungkin ya, karena banyak orang yang hasilnya itu beggar ya, beggar itu berlipat. Kalau saya enggak ya. Jadi dalam satu akun itu total ya, dengan berbagai macam saham dan kombinasinya, saya dapat di atas 20%. Buat saya cukup. Ya, saya bandingkan daripada saya taruh deposito ya jauh lebih kecil, mungkin net 4%. Kemudian juga kalau deposito saya nggak ada penambahan pengalaman ya di dalam bursa saham. Tapi kalau saya berdagang tiap hari saya menambah terus pengalaman, seru-serunya, drama-dramanya, kaget-kagetnya, buat saya itu seru banget. Dan saya senang bisa masuk ke dunia seperti ini. Uh, jadi memang saya pernah uh, membuktikan dalam 1 tahun saja ya, karena kalau berpanjang lagi ya capek lah saya buat apa. Saya cuma mau sharing saja kok. Karena barangkali kanal ini, saya ini tidak hanya dilihat oleh utamanya buat keluarga saya ya. Jadi siapa tahu nanti ya, anak saya kapan-kapan dia mau lihat-lihat pemikiran bapaknya dia bisa lihat ya. Atau cucu saya barangkali. Mudah-mudahan YouTube ada terus ya waktu cucu saya besar. Jadi memang maksud saya adalah merekam ya, pemikiran-pemikiran saya, pemikiran harian saya selama berdagang saham, ada rugi, ada untung. Nah itu saya menggunakan garis-garis ya. Dan garis yang saya bikin itu bisa dicek karena saya selalu setiap saya menayangkan saya selalu menyampaikan dahulu tanggalnya dan waktunya. Jadi Anda lihat pasti selalu saya mulai dengan tanggal berapa, jam berapa. Dengan demikian Anda bisa lihat kalau mau ya, kalau mau nggak ada kerjaan lihat-lihat apa yang terjadi setelah itu. Jadi apa yang saya pikirkan saat itu dan yang terjadi setelah itu Anda bisa lihat tanggalnya ada kok ya, jamnya ada. Malah kadang-kadang saya tampilkan foto saya ya. Dulu sering saya tampilkan, tapi sekarang saya males juga. Dulu kenapa saya tampilkan? Karena ya kata orang banyak di YouTube itu orang membual lah ya. Membual saya kira ya nggak tahu kita ya. Jadi itu karena saya ingin sampaikan bahwa saya tidak membual ya. Ini saya kasih lihat satu akun selama setahun. Kemudian kadang-kadang saya sampaikan saya buka porto saya. Tapi sekarang sudah jarang ya. Sekarang saya pikir saya sudah saya sudah memberikan info tentang kualitas dari yang saya bicarakan. Jadi cukuplah ya. Sekarang kalau Anda nggak percaya juga ya nggak apa-apa. Ya, bagi saya juga nggak terlalu penting ya, saya percaya atau enggak, karena tujuan saya hanya berbagi. Jadi sekarang saya jarang sih ngasih lihat apa yang saya beli, paling saya cerita aja ya. Nah, saya beli apa, tertarik sama apa ya. Ya, saya kira udah cukup lah. Uh, ya bagi saya membual bukan satu, saya nggak tertarik ya. Mungkin teman-teman ya sebagian besar udah tahu ya, saya ini apa ya pekerja profesional. Ya. Saya 19 tahun jadi eksekutif di korporasi yang besar. Saya eksekutif di banyak perusahaan. Jadi buat apalah saya membual. Hidup saya sudah selesai. Uh, dan saya memang orang bisnis ya. Karena selama bekerja sebagai profesional itu memang urusan saya bisnis ya. Saya banyak buat mereview perusahaan baru, rencana perusahaan baru, atau melihat uh, bagaimana perusahaan berkembang, ya, mengevaluasi. Jadi itu memang pekerjaan saya. Justru saya tertarik dagang saham itu setelah karena saya merasa saya sudah hidup di dunia bisnis. Ya, jadi uh, umur 45 tahun saya sudah direktur di anak perusahaan, kemudian berakhir dengan menjadi grup director. Saya pikir cukuplah pengalaman bisnis saya dengan berbagai
ya situasi, melewati berbagai krisis juga, termasuk krisis 98. Jadi nggak ada guna lah buat apa saya membuat. Dan lagi saya tidak, uang yang saya taruh di saham juga nggak besar-besar banget ya, karena kebanyakan uang saya simpan di properti buat anak-anak saya. Jadi ini ya buat hari-hari lumayan juga ya. Dan saya nggak ada maksud mengajak Anda mengikuti paham saya, nggak ada ya. Seperti saya sampaikan, saya cuma buka lapak kecil-kecilan. Nah, kembali ke garis, di kemana-mana nih. Garis. Jadi saya menggunakan garis-garis selama belasan tahun itu. Dan menurut saya tidak menjadi miskin gitu ya. Tapi apakah beliau salah, si bapak ini atau om ini? Saya kira enggak juga ya. Enggak juga. Karena memang eh, tergantung kualitas dari garis yang Anda pakai. Ya, ibarat duren, kalau durennya asem, ya, dilihat dari luar sama ya, duren semua. Jadi begitu dibuka ada yang asem, ada yang enak ya. Ini kemarin saya dari sepedahan di Lampung ya. Saya lewat Bukit Barisan, tuh ada duren ya. Keluar dari hutan Bukit Barisan, itu enak banget. Kecil-kecil, matang di pohon, ya, jatuh di hutan, diambil orang. Itu enak banget. Tapi pernah belum lama saya ke Trenggalek ya, dan beli duren di pinggir jalan. Dari 4 yang kita buka, 1 jelek. Jadi di luar sama aja duren semua. Tapi begitu, begitu kualitasnya kan beda-beda. Jadi saya nggak tahu yang Bapak ini lihat atau pakai yang kualitas apa. Nah, bagaimana melihat kualitas sebuah garis? Ini pertanyaannya kan. Kualitas yang bagus itu seperti apa? Sebenarnya dalam kanal saya sering saya sampaikan, saya selalu bilang ini garis kuat. Artinya garis itu kuat. Menurut saya, kenapa sebuah garis bisa kuat? Emang ada garis yang lemah? Ada. Contoh, kalau Anda beli saham gorengan, ya garis trennya nggak bisa dipercaya. Karena dia trennya lagi naik, bisa tiba-tiba besok amblas ARB. Ya. Dan nggak ada di luar, nggak ada apa namanya indikasi di luar, misalnya perubahan suasana politik, perubahan suasana bisnis, perubahan harga komoditi, nggak ada hubungannya. Tiba-tiba jus saja sahamnya amblas gitu. Ya karena itu manuver, namanya juga gorengan. Ya saya tidak ikut gorengan ya, saya tidak mau, karena bagi saya kalau kita mau ikut saham gorengan berarti satu harus gerak cepat. Ya saya udah tua, nggak bisa lah, malas lah. Yang kedua, ya harus paham pikiran bandar ya. Begitu maunya bandar, kok kapan dia mau naikin, kapan dia mau turun. Jadi saya nggak ikut. Dan kita bikin garis pun menurut saya nggak banyak guna ya. Karena garis yang dibuat itu bukan mewakili tren pasar. Itu garis yang dibuat mewakili tren pikiran bandar. Terus bagaimana Anda menganalisanya? Memang ada yang berhasil hebat ya. Oh, saya kalau lihat di grup itu, wah, 1 hari bisa dapat 20%. Ya, silahkanlah ya. Tidak apa-apa. Itu kan rezeki masing-masing. Rezeki nggak dibagi, rugi juga tanggung sendiri kan. Tapi saya mau memutuskan dari dulu nggak mau ikut. Saya hanya berdagang barang-barang yang menurut saya penting dan sudah masuk pasar, punya market price paling tidak untuk periode tertentu. Nah, kalau seperti itu menurut saya garis ada gunanya. Kalau ada market price-nya kok. Kalaupun berubah, ada suasana yang berubah yang bisa kita analisa. Misalnya begini, saham BCA misalnya, ini misal ya, sedang uptrend. Tiba-tiba jatuh. Kan aneh. Tapi kalau kita periksa, ya ternyata karena ada COVID. Ya, jadi ada alasannya. Oh, BCA jatuh karena COVID. Alasannya kita mengerti. Jadi di saat seperti itu kita bisa menganalisa garisnya. Waktu saya waktu COVID datang, saya cerita aja dulu nih. Ini akan agak panjang nih ya. Skip aja kalau yang nggak suka. Waktu sebelum COVID datang, tanggal 23 Januari itu Wuhan sudah di apa namanya di lock ya, di lockdown. Wuhan di Cina.
Saya udah lihat bahaya. 2-3 minggu kemudian, ya, waktu saham masih bagus harganya di Indonesia, saya keluar. Saya jual semua saham saya. Dan saya sampaikan kepada teman-teman pada grup saham, saya keluar. Karena saya melihat bahaya. Padahal waktu itu ya saham yang saya lihat masih bagus ya, garis-garisnya. Tapi saya keluar. Karena saya mengerti nggak percuma garis dibuat kalau situasinya berubah. Ya, garis itu nggak ada gunanya kalau tiba-tiba situasi umum berubah. Tiba-tiba datang COVID, ya semua tren itu hancur, nggak ada guna. Eh, Lagi bagus trennya, tahu-tahu ada perang Ukraina, ya berantakan. Ya, garis Anda buat itu tiba-tiba nggak ada guna. Jadi garis itu manfaat, ada syaratnya. Nggak selalu tiap saat manfaat. Garis tren yang Anda buat, baik garis maupun tren, itu manfaat kalau suasananya kurang lebih stabil. Ya, kalau kurang lebih stabil itu manfaat. Tapi kalau suasananya nggak stabil, berubah-ubah, percuma kita bikin garis-garis. Karena garis-garis itu tidak berdiri di atas ruang hampa. Harga-harga itu berdiri di atas kenyataan. Bisnis, saya sebut konteks. Ada konteksnya. Nah, jadi ada garis-garis yang menurut saya bermutu. Ada juga garis-garis yang direkayasa, ada ya. Ini perkiraan saya ya, nggak bisa dibuktikan. Tapi dari pengalaman saya membaca garis-garis, ada memang garis-garis yang dibuat sebagai seperti perangkap. Ya. Anda akan membuat tren, mengira seperti ini, tahu-taunya lain. Ya. Kenapa? Karena memang para pemain besar yang mempengaruhi saham bisa mengatur harga dan gambar ya. Jadi bisa saja gambar candle-candle yang Anda lihat di layar itu sebetulnya dibuat, didesain untuk mengarahkan Anda pada pemikiran tertentu. Saya lihat itu ya. Dan ada beberapa saham yang saya ikuti terus dan walaupun saya sudah curiga bahwa ini ada. Tapi tidak apa-apa, itu kan bagian dari bisnis ya. Itu yang menariknya menurut saya. Jadi garis-garis itu memang ada kualitasnya. Ada garis mantap yang bisa dipercaya penuh, ada garis tengah mantap, ada garis yang nggak bisa dipercaya. Jadi ada kualitasnya. Ya, garis kualitas 100, kualitas ya kayak emas kali ya, ada 100 karat, ya, 50 karat. Nah, pengalaman lah yang membuat kita eh, apa namanya, lebih paham lah tentang kekuatan garis-garis itu. Eh, ini contohnya ya, ini belum lama saya tayangkan, saya lupa di yang keberapa, belum lama ini. Ini tentang Telkom. Telkom saya cukup percaya sama garis-garisnya. Kenapa? Telkom itu punya market price. Ya, kalau sekarang Telkom tiba-tiba dibanting harganya ke 3.500, saya yakin akan tubruk orang rame-rame tanpa alasan karena nggak ada perubahan situasi ya, nggak ada berita politik, nggak ada berita presiden yang dimajukan, nggak ada berita biasa-biasa saja beritanya tahu-tahu harga Telkom jatuh ke 3.000 perak misalnya. Jadi tubruk orang saya juga nubruk. Kenapa? Karena Telkom ada market price-nya. Paling tidak untuk satu suasana tertentu. Maka garis yang dibuat di atas suasana itu punya kekuatan. Ya, di memang ini sedikit complicated ya, sedikit kompleks ya. Karena garis Anda berarti Anda harus paham suasana bisnis. Kalau The Fed lagi naikin bunga, terus Anda beli saham yang terkait, percaya pada trennya, ya salah. Karena naiknya bunga dolar The Fed akan merubah suasana beberapa saham. Jadi garis percuma dibuat. Atau misalnya eh, belum lama nih ada ya. Ini kemarin saya baca ini. Nggak tahu, saya belum lihat nih efeknya. Kemarin ya, berita tentang Eropa melawan sawit Indonesia. Ya, sehingga Menko Perindustrian memperkirakan sawit bisa kehilangan 60 miliar euro. Itu kira-kira 600 triliun ya sawit kita kalau itu tidak di uh, tidak direspons.
Nah, ini akan mempengaruhi harga sawit. Nah, makanya hari ini saya mau lihat nih bagaimana perkembangan harga sawit. Jadi percuma garis yang Anda buat kalau sudah ada isu seperti itu. Jadi satu catatan saya ini, garis tren itu manfaat kalau suasananya kurang lebih stabil. Jadi ini agak canggih, memang nggak bisa Anda pakai garis begitu aja. Ya bisa miskin, bener juga sih Bapak itu ya, Pak YouTuber itu. Saya lihat kok di YouTube ya, beberapa kali saya perhatiin anak-anak muda ya dengan gampang-gampangan ya bikin YouTube, terus lihat bikin grafik, ya kemudian menduga-duga dari itu tanpa melihat kekuatan garisnya. Ya nggak apa-apa juga ya, saya selalu bilang nggak ada yang paling benar dalam urusan menafsir saham ini ya. Saya nggak mau lah bilang saya juga nggak pinter-pinter amat ya, buktinya saya juga kadang rugi. Tapi saya senang bekerja dengan ini dan merasa eh, saya tambah pengalaman ya, lumayan lah ya. Jadi itu kualitas garis itu satu sangat tergantung pada perubahan suasana. Yang kedua, eh, saya mau kasih lihat gambar ini. Ini pesawat Boeing, Anda lihat pesawat Boeing besar. Kalau dia sedang bergerak, ya ada tren kan, Anda akan lihat sebuah tren pergerakan. Kalau tiba-tiba pesawatnya ditabrak burung, ada burung lewat nabrak pesawat, kira-kira trennya berubah nggak? Enggak kan, karena masanya besar. Maka tren yang dibuat oleh tren lintasan yang dibuat oleh pesawat Boeing apa ini Thai Airways ini ya, itu bisa kita duga kira-kira nih ya sejam lagi nyampe sini dia nih. Kita bisa duga dong, ya dia posisinya begini nih. Nah, kita bisa duga ya sejam lagi nyampe sini dia nih. Karena ada trennya dan masanya, kestabilannya kelihatan. Tentu beda dengan pesawat tempur. Pesawat tempurnya memang desain untuk manuver. Sekarang dek sini bisa tiba-tiba ke bawah. Dan dengan itu dia dibuat kecil. Jadi ya beda garis trennya. Ya. Nah ini kita harus berusaha memahami juga. Dulu waktu di SMA kita semua belajar kan ya. Belajar mekanika, fisika mekanika ya. Kita belajar tentang bagaimana lintasan dari sebuah massa. Ya. Kalau massanya besar, bergerak dengan lintasan tertentu, tentu tidak mudah berubah dibandingkan massa yang kecil. Contohnya, kalau Anda lempar batu bata, ya, terus di jalan Anda sambit dengan bola pingpong, ya kan batu batanya cengar-cengir aja ya, tren lemparannya jalan terus. Bola pingpong nggak bisa mengganggu batu bata. Jadi ada massa, ada berat. Jadi kalau Anda melihat tren satu gerakan dari satu benda yang ringan, misalnya kapal-kapalan kertas ya, Anda bikin kapal-kapalan kertas, itu kan ringan. Anda nggak bisa percaya trennya karena ketiup angin selesai. Ya, tapi kalau Anda lempar batu, ya, batu ukuran 1 kilo ya, ya kurang lebih trennya kan bisa diduga. Jadi massa, bobot daripada barang yang Anda lihat itu penting untuk melihat apakah trennya berlaku atau tidak. Apakah garis-garisnya berlaku atau tidak. Ya, saham sama. Kalau Anda lihat grafik saham dalam menitan, beberapa menit Anda bikin garis-garisnya, ya, ya berlakunya juga menitan dengan mudah itu karena volume yang terlibat dalam beberapa menit itu kecil. Ya. Kalau satu hari misalnya transaksinya 20 miliar atau 10 miliar lah biar gampang, sejam kan cuma 1 miliar, bobotnya kecil. Sehingga garis-garis yang Anda buat di atas pergerakan yang ringan itu ya mudah rontok. Kalau Anda bikin dalam garis 1 hari, ya beda lagi kekuatan dari candle dan garis-garis yang dihasilkan. Kalau Anda bikin seminggu ya lain lagi, bikin sebulan ya lain lagi. Kalau Anda lihat tayangan saya sudah 300 lebih ya bikin video ya. Jangan-jangan udah 400, saya nggak tahu ya. 300 sih lebih ya. Itu saya selalu sampaikan. Ya, frame atau kerangka dari uh,
garis-garis yang saya buat. Belakangan udah nggak lagi ya, saya anggap Anda udah mengerti. Ini udah tahun ketiga barangkali ya. Jadi saya anggap yang mengikuti saya kan nggak banyak ya, mau berapa puluh orang. Dan saya kira juga ada yang terus mengikuti ya. Ada Pak Arfan Lim itu ya. Selalu saja mengikuti dan selalu bilang terima kasih. Makasih Pak Arfan ya. Saya selalu baca kok pesan Anda, cuman memang saya tidak membalas komen ya. Kalau saya balas komen nanti saya repot. Terima kasih Pak Arfan. Nah, jadi tentu Anda sudah mengerti bahwa saya memakai seperti apa. Di belakangan ini saya sudah tidak lagi membahas itu ya. Dulu juga saya pernah memberikan tayangan tentang candle, tentang moving average, bahkan tentang average. Saya sampaikan average itu apa, moving average itu apa. Saya bikinkan satu tayangannya supaya orang mengerti betul apa moving average. Karena kalau nggak mengerti moving average itu apa, makanya naruhnya sembarangan. Nah kalau naruhnya sembarangan, ya tadi kualitasnya beda. Jadi mengertilah apa itu moving average. Lihat keterlibatan harganya. Misalnya Anda bikin moving average 10 hari. Ya harga yang terlibat kan 10 hari. Tentu beda dengan kalau Anda bikin 20 hari atau 50 hari. Bobot yang terlibat di dalamnya beda. Tapi bobotnya besar, apa dia terus jadi makin andal? Belum tentu, tergantung gimana Anda melihatnya. Karena kalau bobotnya besar, ya ratio belakang panjang berarti spreadnya apa ya? Kisaran geraknya lebih besar. Ya wajar lah, kan waktunya lama. Ya maka akan melihat satu kisaran yang lebih besar dari gerak harga di depan. Jadi itu semua harus kita pahami. Ya. Misalnya stokastik itu apa? MACD itu apa? RSI itu apa? Itu kan semua histori, ya, sejarah di belakang hari. Nah, sejarah ini baru bisa punya pengaruh ke depan kalau dia berbobot. Ingat ya, sejarah di belakang hari ini baru dia berefek ke depan kalau dia berbobot. Sama kayak tadi, ya, pesawat Boeing ini. Tren ini baru bisa dipercaya ke depan kalau dia berbobot. Kalau kayak kapal-kapalan kertas ya nggak ada bobotnya. Itu. Jadi salah satunya adalah soal massa. Ya. Jadi tadi pertama saya bilang soal suasana ya. Kalau suasananya berubah, sudahlah trennya pasti berpengaruh. Nah suasana ini yang harus kita lihat. Makanya saya itu sebenarnya jarang masuk komoditi. Saya lebih sering masuk di perusahaan yang ya lebih mapan ya, kayak Astra, Telkom, Bank BCA, Bank BRI, apalagi yang kayak kayak gitu ya. Ya orang bilang saya bodoh kali ya, nggak mau ngelihat saham prospek apa. Ya memang, karena saya udah tahu risikonya. Jadi memang saya sekali lagi, prinsip dagang saya adalah usahakan untuk tidak rugi. Karena di bursa saham itu kalau Anda tidak rugi, Anda pasti untung. Ya, asal Anda transaksi ya. Asal Anda transaksi, terus rajin, dan Anda tidak rugi, maka Anda pasti untung. Ini pendapat saya ya, boleh. Saya nggak mau buktiin lah ya, silahkan aja kalau nggak percaya. Kalau yang udah pengalaman untuk mengerti yang saya maksud. Jadi saya sih sederhana dalam dagang, saya menjaga supaya nggak rugi. Ya, kalau saya lihat situasinya, trennya, garisnya sudah nggak kuat, atau ke arah yang saya perkirakan, ya saya keluar. Ya. Saya pernah ya dulu sekali ya, saham yang saya urus itu minusnya itu seharga Camry baru ya. Kalau Anda beli Camry zaman itu yang 3.500 cc yang baru ya, yang deluxe, joknya kulit itu, ya rugi saya segitu. Bukan rugi, minusnya segitu. Ya, anak saya sampai kaget-kaget. Tapi saya biasa aja karena saya melihat garisnya dan betul beberapa bulan kemudian kembali. Nah, jadi ya ini cerita, Anda boleh percaya atau enggak apa-apa ya. Saya juga enggak butuh kepercayaan Anda. Ini juga kanal saya juga enggak banyak kok yang nonton ya, paling-palingnya 150, kadang-kadang cuma 14 ya. Nah, eh, jadi demikian yang saya mau sampaikan, garis itu ada kualitasnya. Dan tentu ada kualitas yang membawa Anda kepada kemiskinan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak YouTuber tadi, Om YouTuber itu.
Cuma dia ekstrim, dia bilang nggak usah lah bikin garis-garis, nanti jadi garis kemiskinan. Nah kalau saya nggak begitu, mungkin beliau punya cara lain yang saya nggak mengerti ya. Saya justru tetap berusaha menggali bagaimana memanfaatkan garis-garis. Kenapa? Karena memudahkan hidup saya. Saya merasa sangat dimudahkan dengan garis-garis. Karena kalau ngitung fundamental, ya Anda harus pinter banget. Saya punya teman yang ahli betul fundamental, dan dia pinter banget. Ada teman-teman yang pinter sekali. Ya memang Anda harus pinter banget tuh melihat fundamental, prospek bisnis, lanskap bisnis. Soal S hardware ya, itu dari Cina, ekonomi Cina bagaimana. Wah itu perlu pinter banget memonitor banyak informasi. Saya udah tua, saya nggak mau lah. Ini periode saya udah periode istirahat ya. Saya kerja keras dulu. Ya sampai umur 59 tahun saya kerja keras sekali ya. Saya cari uang. Saya nggak pernah nyolong satu sen pun. Saya bekerja jujur. Saya bikin perusahaan saya untung. Ya karyawan saya baik. Ya, saya bekerja profesional bukan pemilik. Dan sudah cukup buat saya capek. Ya, umur 59 saya capek, saya pensiun, saya ditawarin, saya bukan nggak ditawarin. Hari ini saya pensiun, besok udah datang tawaran ya, baik dari grup sendiri maupun dari teman-teman untuk bekerja lagi ya sebagai direktur, sebagai eksekutif, sebagai komisaris, semua saya tolak. Saya nggak mau, saya berhenti karena saya capek. Ya mungkin daya tahan saya juga nggak terlalu hebat ya. Dan saya sebetulnya orang yang suka jalan-jalan. Saya ini penyuka outdoor ya. Nah, jadi outdoor itu memang saya dulu suka naik gunung, suka ke sungai, suka jadi itu memang ya minat saya lah yang terpaksa saya tinggalkan selama bekerja sebagai profesional dan ya sudah saya pensiun, saya kembali ke alam terbuka ya. Saya naik gunung-gunung lagi, saya kemarin saya touring sepeda ya dari Sumatera, nanti bentar lagi eh, mulai lagi saya jalan-jalan dengan keluarga ya, istri saya sepedahan, Mandalika saya sepedahan, ya itulah dunia saya hari ini, dunia orang tua. Jadi saya memang nggak mau terlalu pusing dengan saham ini. Jadi solusinya bagi saya adalah mencari garis-garis. Kalau fundamental, ya, ya saya dengerin teman-teman saya pinter-pinter itu. Kadang-kadang kita ngobrol atau di grup, ya saya ikutin, ini benar nih. Nah, saya catat aja, oke, perusahaan ini fundamentalnya bagus, udah, saya udah percaya. Nah, begitu udah percaya, saya tinggal lihat garis dan bagaimana memperbaiki kualitas garis saya supaya saya bisa memanfaatkan. Ya, jadi bagi saya garis-garis itu justru memudahkan hidup saya. Tapi memang saya berusaha memahami betul teorinya, saya ngerti. Dulu saya bisa jelasin itu ya, MACD itu dari mana datangnya ya, rumus-rumusnya saya tahu. Sekarang sudah lupa. Dulu zaman 3 tahun pertama saya dagang saham saya pelajari semua buku saya baca ya, apalagi itu ada Bollinger ya, Bollinger itu ada rumusnya, Bollinger ya, ada rumusnya saya pelajari, saya ngerti kenapa Bollinger itu berguna dan tidak bergunanya bagaimana saya juga ngerti. Dalam situasi misalnya kalau Bollinger ya, kan ada dua garis tuh di atas di bawah yang jadi batas. Kalau garis itu yang sudah bergerak, hati-hati ya, misalnya candle Anda turun ke bawah mentok di garis itu ikut loyo ke bawah, nah itu udah hati-hati. Ya, saya mengerti itu. Apalagi ya, semua saya baca kok. RSI, ya rumus-rumusnya saya baca. Karena dulu emang saya 3 tahun pertama itu semangat banget ya. Tapi belakangan saya sudah lupakan, nah, saya mau bekerja ya dengan garis-garis saja. Tapi garis yang berkualitas, yang saya perhatikan suasananya saat garis itu ada, suasana bisnisnya, yang saya perhatikan bobotnya, dan saya perhatikan ini saham ini garisnya di direkayasa nggak, ini ada ya saham yang garisnya direkayasa ya, saya nggak mau nuduh tapi pengalaman saya bilang begitulah ya. Jadi saya karena saya udah tahu rekayasa, saya juga udah pengalaman sama saham itu udah sangat hati-hati ya. Kan salah satu prinsip yang saya sampaikan dalam tayangan saya adalah waspada curang ya, bukan curang sih, waspada bukan curang menurut saya sih itu, waspada si asap lah ya, banyak akal, waspada akal orang lain lah ya, ada banyak akal di bursa itu. Ya, ingat, menurut saya, pengalaman saya bilang nih, bursa saham bukan forum akademis, tapi forum rebut-rebutan uang. Semua orang datang untuk merebut uang Anda.
Saya juga mungkin termasuk ya, karena saya nggak tahu itu uang siapa kan, gitu. Jadi jagalah uang Anda gitu aja. Jadi kenapa saya bilang saya berusaha supaya nggak rugi, karena saya jagain uang saya. Oh nggak apa-apa rugi setahun, nanti tahun depan untung. Ya mana saya tahu. Oh enggak, ini fundamentalnya bagus, nanti bakal naik harganya. Ya harga itu memang karena fundamental, tapi pada akhirnya tentu kan tengkulak, bandar. Kalau bandar beli barangnya ya mahal, sesuai fundamental. Tapi ada barang bagus yang nggak datang-datang tengkulaknya ya. Ya boleh, mungkin satu hari datang, Anda boleh tunggu ya. Tahun, 2 tahun, malah kata Pak Lekong, 22 tahun ya. Saya ogah deh ya. Saya agak batuk. Di Bali dingin terus ya. Jadi demikian pendapat saya mengenai garis. Garis itu ada kualitasnya sama kayak duren ya. Jeruk juga ada yang asam, ada yang manis. Disilakan mempelajari garis kalau mau ya, dengan lebih ya, lebih seksama ya. Ini saya kasih lihat ya. Saya siapkan nih satu yang sedang. Kalau nggak salah belum terus saya tangan juga. Ini Pakuwon Jati, menarik ya. Saya tawarkan saya nggak salah 2 bulan yang lalu. Cuma karena keburu saya pergi ke Sumatera untuk touring sepeda, saya nggak ikutin. Tapi sebelum ini naik begini, saya sudah sampaikan di tayangan itu. Kalau nggak salah judulnya Dinamika Pawon atau apa ya. Karena garis. Jadi saya bikin garis kalau nggak salah seperti ini. Ya, ya cari aja di tayangan saya ada ya. Nah ini adalah tipe garis yang saya sukai. Ya, kalau nggak salah ingat ini ya. Saya buat garis ini. Santai ya. Kalau nggak rasa manfaat ya nggak usah diikuti ya. Skip saja. Ini. Nah kalau nggak salah saya bikin ini dan waktu itu saya lihat keluar di sini ke atas. Ini pola yang saya suka ya garis seperti ini. Karena ini kejepit, kejepit. Yang bawahnya udah kuat sekali. Ini kan sudah, dari tahun berapa ini? Tahun 2021 coba. Dia nggak mau turun ke bawah garis kuning ini. Berarti ini kuat, tentu ada alasannya. Kenapa? Kenapa Konjati ini bukan perusahaan sembarangan. Ini perusahaan properti tertua di Indonesia. Ya, ininya banyak asetnya di mana-mana yang terkenal Kota Kasablanka, Plaza Tunjungan. Ini bukan barang-barang kaleng-kaleng sehingga harga ini tidak mau turun ke bawah ini. Ini ada dasarnya, ada dasar bisnisnya. Saya ngeliatnya gitu aja. Ini nggak mungkin bercanda. Nah kalau ini sudah turun terus, ya garis ini, terus sampai bertemu di sini, harga kejepit. Nah keluarlah dia, ternyata benar tidak mau lewat bawah keluarnya ke atas. Ya, jadi saya bahas itu waktu ini mulai keluar ke atas nih, gitu. Cuma karena saya terus sepedahan ya, saya dari pagi sampai sore saya juga panitia, saya ngurusin ya, jadi nggak ada waktu. Terus sekali-sekali aja, saya nggak sempat lihat pawon, saya sibuk sama apa waktu itu, butuh atau apa. Jadi terjadilah kenaikan di sini ya. Kalau saya waktu itu ikuti dengan benar, saya udah profit ini pasti. Ya. Itu gunanya garis ini sederhana kan? Karena saya mengerti dari mana datangnya, kenapa demikian. Dan perusahaannya seperti apa. Kalau perusahaan kaleng-kaleng yang mau tarik garis gini ya percuma, bisa dibanting besok habis ke 100 harganya. Suka-suka yang punya barang lah. Ya kan? Kita udah bikin gini, atau dibanting ke 50, celaka kita. Nggak ada. Nggak ada reasoning, alasan untuk mempercayai garis. Ya, jadi garis ada kualitasnya. Tergantung bisnisnya, tergantung perusahaannya, tergantung manuver yang pernah terjadi, tergantung kepada masa atau bobot yang Anda ambil. Ya. Dan kalau Anda biasa dengan itu, buat saya hidup saya jadi mudah ya. Nggak lihat gini, nah, saya juga sadar bahwa belum tentu benar. Ya, makanya saya tidak pernah hanya percaya pada satu saham. Saya selalu pegang banyak saham. Kecuali mau BCA ya. Kalau saya udah pusing, saya taruhnya di BCA semua. Pada harga yang saya anggap support atau landasan, udah saya taruhnya situ, saya nggak pusing. Jadi pada dasarnya saya memang berhati-hati. Yang kedua,
selain saya bagi. Yang kedua ya, saya selalu memperkirakan bakal turun. Jadi saya nggak pernah ambil langsung besar. Saya biasanya ambil kecil dulu ya. Karena kalau saya lihat garis ini keluar nih ya, set, belum tentu nggak bisa masuk lagi ya. Ini kadang-kadang percobaan aja kayak ini, nah ini, ya keluar masuk lagi. Ini percobaan. Ada tes-tes begitu nih, ya. Ya entah yang punya barang coba ya, minat publik, coba nggak ada yang ikut turun lagi. Coba nggak ada yang ikut banting lagi. Jadi apakah ini percobaan atau tidak? Kita kan tidak tahu. Jadi saya berjaga-jaga kalau dia masuk lagi. Jadi pertama saya biasanya ambil kecil, paket pertama. Kemudian saya lihat lagi, konfirmasi lagi berapa hari ke depan. Nah kalau saya yakin bahwa ini makin betul, saya tambah. Atau kalau dia turun lagi ke bawah, saya tambah juga bisa. Nah kalau baru ambil kecil udah naik, dapatnya sedikit, ya nggak apa-apa, rezekinya cuma segitu. Saya emang tidak pernah berharap untung banyak ya. Ya kalau bisa 20% setahun buat saya cukup. Ya mesti rajin ya. Demikian. Uh, Tadi saya ngomong 20%, bukan masalah ngomong ya. Sudah saya buktikan dalam setahun, terbuka, transparan, ada di kanal saya. Demikian tentang garis. Jadi Bapak YouTuber itu mungkin benar bahwa garis-garis bisa membawa Anda pada kemiskinan. Kalau garis Anda itu garis ibarat durian asem ya, dapat yang asem. Tapi kalau garis Anda kelas montong atau kelas apalagi musangking ya, wah, tentu bermanfaat. Begitu. Dan bagi saya, berbeda dengan Bapak tadi, bagi saya garis-garis sangat memudahkan hidup saya dalam berdagang saham. Tapi hasilnya memang tidak hebat. Ya, hasilnya tidak hebat. Tapi prinsip saya dengan garis adalah saya menjaga supaya tidak rugi. Kalau rugi kecil, oh, ya apa namanya dagang ya, itu ada rugi. Itu. Saya percaya kalau Anda berhasil tidak rugi dalam berdagang saham, asal Anda dagang ya, Anda akan untung. Untungnya berapa? Saya nggak tahu. 2%, 3%, 5%, itu saya nggak tahu. Ya, itu tergantung. Nasib juga barangkali tergantung gerakan para pemain, manuvernya. Ya, seperti kemarin BTPS itu baru aja saya tayangkan malam, besok udah naik. Ya, saya telat beli tapi masih saya beli juga, naik lagi saya jual. Nah, berapa persen buat saya udah cukup. Ya, demikian. Jadi tentang garis itu pendapat saya merasa perlu membahas agak panjang ya, karena ya supaya orang juga jangan terlalu ekstrim lah dalam bersikap ya. Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu.